Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Devil's Crack, yang artinya celah iblis. Tidak semua kesalahan yang kita buat disebabkan oleh si jahat, tapi ada hal-hal yang kita buat yang bisa menjadi celah bagi si jahat. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Ada 5 hal yang saya ingin bagikan yang menjadi celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita. Ada 5 celah yang kita harus jaga dalam hidup kita. Yang pertama, amarah yang terpendam. Efesus 4 ayat 26 berkata begini, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Ayat 27 berkata, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Jangan menyimpan kemarahan dalam hati kita, karena itu merupakan celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk cepat mengampuni dan belajar mudah melepaskan. Orang yang murah hati tidak menyimpan amarah dalam hati. Saya belajar dari dulu, kalau ada masalah apa-apa, saya segera selesaikan supaya saya bisa tidur dengan nyenyak. Orang beda-beda tipe. Kalau saya tidak bisa tidur bila punya masalah. Jadi saya ingat dulu waktu masih pacaran sama suami saya, ketika kami punya masalah, saya kejar dia supaya kami duduk bicara dan menyelesaikan. Karena tipe seperti suamiku itu habis marah sama saya bisa tidur nyenyak, sementara saya yang marah sama dia tidak bisa tidur. Nah, saya belajar kalau kita punya kemarahan, boleh nggak kita marah? Tentu boleh kita marah kalau memang ada sebabnya, tetapi saya tidak menyimpan kemarahan dalam hati saya. Staf-staf saya tahu saya, ketika saya marah, tapi setelah itu saya lupa. Baik lagi dan selesai, semuanya seperti tidak ada apa-apa. Tapi dengar baik, ada penyebab orang marah dan kemudian memendam kemarahan. Apa itu? Salah satunya iri hati. Iri hati merupakan akar kebencian. Kejadian 4 ayat 4 berkata gini, "Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram." Kejadian 4 ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dan kita tahu bahwa dalam kisah ini, karena iri hati melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, Kain menjadi marah dan mukanya muram. Dan Tuhan mengingatkan kepada Kain untuk berbuat baik karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan kita tahu ceritanya bahwa Kain pada akhirnya membunuh Habel. Dari iri hati, marah, lalu dia membunuh adik kandungnya sendiri. Kalau kita tidak ingin celah terbuka dalam hidup kita, sehingga hati kita dikuasai oleh iblis, kita harus mengampuni dan belajar melepaskan. Jangan menyimpan dendam, apalagi iri hati kepada orang. Kisah Kain merupakan satu pelajaran, hanya berangkat dari iri hati, kemudian marah, dan kemudian dia membunuh adiknya sendiri, padahal Habel tidak bersalah. Nah, kadang-kadang ketika kita marah sama orang, belum tentu orang itu yang punya masalah sama kita. Kita sendiri yang harus membereskan hati kita, karena kita bertanggung jawab atas keputusan hati kita sendiri. Berhenti panas hati, berhenti membenci, belajar mengampuni. Hal kedua yang menjadi celah bagi iblis adalah keserakahan. Dalam Lukas 22 ayat yang ketiga dikatakan, "Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu." Dalam Yohanes 13 ayat kedua dikatakan, "Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia."
Saya berpikir Yudas makan bersama dengan Yesus dan murid-murid rasul-rasul yang lainnya. Apa yang membuat Yudas sampai bisa dirasuk iblis padahal dia merupakan satu dari 12 rasul murid Yesus? Berarti seseorang aktif melayani, rajin pergi ke rumah ibadah, dekat dengan hamba Tuhan atau bahkan hamba Tuhan sekalipun, tidak terlepas dari serangan roh jahat apabila dia tidak menjaga hatinya. Kenapa Yudas bisa dirasuk oleh iblis? Ternyata di dalam Yohanes 12 ayat yang keempat sampai ke-6 dijelaskan siapa Yudas sesungguhnya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas adalah seseorang yang serakah cinta uang. Dia berani mencuri, tidak berintegritas, mengambil yang bukan haknya. Orang yang tidak menjaga hati, tetapi cinta uang, berani mencuri, jelas akan dikuasai oleh roh jahat. Banyak orang yang kelihatannya selalu ada di rumah Tuhan, dekat dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin pelayan Tuhan, tapi kalau hatinya cinta uang, akan mudah dirasuk iblis. Yesus tahu bahwa salah satu dari murid-muridnya adalah iblis. Saya sempat berpikir apakah karena dirasuk iblis Yudas menyerahkan Yesus, tapi ternyata ada sebabnya kenapa Yudas sampai dirasuk iblis. Karena Yudas mencuri uang dari kas yang dipegangnya. Kita tahu bahwa Yudas adalah bendahara dari ke-12 murid Yesus. Hati-hati kalau Anda bendahara di sebuah gereja atau bendahara di sebuah organisasi atau Anda bekerja di bagian keuangan, karena orang-orang yang bekerja di area ini harus bisa dipercaya. Hal ketiga yang membuat celah bagi iblis masuk dalam hidup kita adalah ketidaksehatian, unsettled problem. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ketiga dikatakan, "Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak." Sebagian penyebab dari perselingkuhan adalah hubungan suami istri yang memburuk dikarenakan oleh masing-masing tidak menjalankan kewajiban sesuai fungsi, sehingga timbul kekecewaan terhadap satu sama lain, ekspektasi yang tidak terpenuhi, diperparah dengan tidak adanya komunikasi. Tinggal berjauhan terlalu lama sehingga kebutuhan biologis dan kehadirannya tidak terpenuhi, sehingga pasangan mungkin merasa kesepian. Nah, ini menjadi celah bagi orang ketiga. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hubungan suami istri, iblis dapat menggoda kita kalau hal-hal ini terjadi, yaitu apabila salah satu atau masing-masing tidak menjalankan kewajibannya, ekspektasi tidak terpenuhi sehingga kecewa, kemudian tinggal berjauhan terlalu lama. Ada yang bilang, "Bu Heni, bagaimana kalau merupakan tuntutan pekerjaan, suami saya harus bekerja di pedalaman sementara saya dan anak-anak di kota?" Di dalam sebuah seminar wanita saya pernah sampaikan, kalau memang suamimu oleh pekerjaannya, karena urusan dinas dia ditempatkan di sebuah daerah, sebagai istri sebaiknya ikut. Harus ada yang berkorban, harus ada yang mau mengalah. Katakanlah kalau kontrak kerjanya cuma sebentar, 1 tahun, firman Tuhan izinkan tinggal berpisah sementara dengan persetujuan bersama. Jadi harus sepakat untuk tinggal pisah, tapi hanya untuk sementara waktu.
Bagaimana kalau dinasnya sampai 3-5 tahun? Salah satu harus mengalah. Saran saya, dipertimbangkan matang-matang apa yang terbaik bagi Anda dan keluarga Anda. Anak-anak yang masih kecil mungkin masih bisa ikut untuk pergi ke daerah yang mungkin sekolahnya belum terlalu bagus, tapi mamah bisa mengajar homeschooling buat anak-anaknya demi kesatuan rumah tangga. Atau bila istri pekerjaannya jauh lebih baik dan menghasilkan uang yang lebih baik, mungkin suami yang harus mengalah dan lain sebagainya. Banyak cara yang bisa diambil untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Long distance relationship tidak mudah. Tentu Anda akan merasa sangat kesepian. Saya dan Jojo tidak pernah tinggal berjauhan, tapi waktu kami masing-masing sibuk melayani sehingga jarang bertemu, Sabtu Minggu tidak pernah sama-sama, terasa sekali sepinya. Tidak ada sosok seseorang yang biasa mendampingi kita, tidak ada teman yang biasa bisa menemani kita makan bersama. Bahayanya ketika celah ini terbuka, iblis masuk dengan sosok orang yang sangat mengagumkan bagi Anda. Mungkin Anda bilang, saya kuat. Tapi sudah berapa banyak kita melihat dan kita mendengar orang-orang selingkuh dengan rekan sekerjanya. Bahkan orang-orang yang berpisah dengan pasangannya hanya karena mereka jatuh cinta dengan orang-orang yang lebih sering bertemu dengan mereka. Apakah uang lebih penting daripada keutuhan rumah tangga? Menikah bukan untuk menghidupi keluarga, tapi untuk hidup bersama-sama. Bagi saya lebih baik uang tidak seberapa, yang penting kami kumpul sama-sama. Celah yang keempat yang merupakan celah bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita adalah keangkuhan. 1 Timotius 3 ayat 6 berkata, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Tinggi hati adalah sifat iblis. Yesaya 14 ayat yang ke-14 berkata, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kita tahu tentang kisah bagaimana iblis jatuh karena kesombongan. Kalau kita tidak mau ditunggangi oleh iblis, jangan sampai kita sombong, karena ketika kita mulai tinggi hati, iblis mulai pegang kendali. Celah yang kelima adalah kemunafikan. Dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Dikatakan hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat. Artinya gini, ada orang-orang yang kelihatan baik di tengah-tengah jemaat. Ada orang yang kelihatan baik di gereja, rajin beribadah, menyebut dirinya pelayan Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan berkata, kita harus memastikan bahwa kita punya nama baik juga di luar jemaat. Yang artinya gini, kita harus hidup benar di dalam dan di luar jemaat. Hidup kita tidak hanya baik di dalam, tapi kita juga harus jadi kesaksian bagi orang-orang di luar. Kegagalan banyak dari orang percaya adalah tidak mampu menghidupi apa yang mereka imani. Your acts speak louder than words. 1 Yohanes 3 ayat 7 berkata, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Bagaimana kita menilai apakah hidup kita munafik atau tidak? Lihat buah-buah hidup kita. Kalau kita melakukan apa yang benar, kalau buah hidup kita adalah kebenaran, berarti kita adalah orang benar. Dan sebaliknya, kalau kita hanya kelihatan benar di depan orang banyak saja, berarti masih ada kemunafikan dalam hidup kita. Karena itu yang akan menjadi jerat bagi iblis dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita tidak buka celah kepada iblis? Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat yang 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Jadilah penurut Allah. Submit artinya taat kepada Allah. Jadi anak-anak yang taat kepada firman-Nya. Kalau kita taat kepada firman dan tidak mengikuti godaan iblis dalam hidup kita,
maka iblis akan pergi dari hidup kita. Yesus memberi teladan ketika dia dicobai di padang gurun. 3 kali iblis mencobai Yesus. Yesus melawannya dengan firman Allah, dan Yesus menolak setiap permintaan iblis. Bagaimana supaya kita menang menghadapi tipu muslihat iblis dalam hidup kita? Pastikan kita hidup di dalam kebenaran firman, takut akan Tuhan, menundukkan diri kita kepada Allah, taat akan kebenaran firman-Nya, dan jangan mengikuti bisikan iblis dalam hati kita. Jaga hati kita, karena iblis bisa masuk dalam hidup kita dengan celah-celah yang terbuka. Jangan simpan kemarahan dalam hati, jangan tinggi hati, jangan serakah, jangan tidak sehati. Selesaikan masalah suami istri, dan yang terakhir, jangan munafik, supaya iblis tidak menguasai hati dan pikiran kita.